Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi perencanaan pajak dalam perusahaan multinasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lauda Kansa Bilqis, NPM 20.0102.0057, dan rekan saya Rahmasari Maulidah dengan NPM 16.0102.0044. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang perencanaan pajak dalam perusahaan multinasional, kita harus tahu apa itu perpajakan internasional. Perpajakan internasional mengacu kepada aspek internasional dari hukum pajak penghasilan dari suatu negara tertentu. Setiap negara berdaulat berhak menciptakan hukum pajak di masing-masing negaranya. Hukum perpajakan internasional kemudian muncul dari praktek kebiasaan yang berlaku secara internasional atau berdasarkan peran serta aktif dari organisasi internasional seperti OECD dan United Nations atau UN. Lalu apa sih yang melatar belakangi perpajakan internasional? Perpajakan internasional ini terjadi ketika suatu individu atau badan yang melakukan aktivitas perpajakan di lintas negara, maka mereka biasanya akan dikenai pajak di kedua negara dengan sistem perpajakan yang berbeda di masing-masing negara. Nah, oleh karena itu, maka sangat mungkin timbul masalah perpajakan berganda atas kegiatan yang mereka lakukan tersebut. Untuk menghindari dampak pengenaan perpajakan berganda yang terjadi di kedua negara, maka diperlukan suatu perangkat perjanjian yang bertujuan untuk membagi hak pemajakan atas suatu jenis penghasilan yang diterima oleh suatu individu atau badan tersebut. Saat ini, persetujuan penghindaran perpajakan berganda atau sering disebut P3B atau sering disebut juga dengan tax treaties yang ada berjumlah melebihi dari 2000. Dengan adanya P3B ini, maka suatu negara mitra P3B dibatasi dalam mengenakan pajak secara signifikan. Akan tetapi, P3B secara umum tidak mengenakan pajak. Namun di banyak negara, P3B tersebut secara eksklusif meringankan beban pajak yang ditanggung oleh subjek pajak dalam negeri. Meskipun P3B merupakan perjanjian yang mengikat antara kedua negara yang berdaulat, tetapi secara umum tidak mempunyai pengaruh kepada wajib pajak, kecuali P3B secara spesifik dimasukkan ke dalam sistem perpajakan suatu negara berdasarkan ketentuan domestik. Ruang lingkup perpajakan internasional sangat luas. Hal ini menekankan kepada semua masalah pajak yang muncul berdasarkan hukum pajak penghasilan suatu negara, meliputi beberapa faktor yang berkaitan dengan kegiatan luar negeri. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama ada aspek pajak penghasilan dari kegiatan barang dan jasa antar negara, yang kedua ada kegiatan manufaktur antar negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, yang ketiga investasi yang dilakukan oleh negara, oleh individu atau dana investasi. Yang keempat, ada perpajakan oleh individu yang bekerja atau melakukan kegiatan bisnis di luar negara di mana mereka selalu bertempat tinggal. Nah, apabila suatu kegiatan termaksud dalam salah satu faktor di atas, maka masalah perpajakan internasional ini muncul berdasarkan hukum pajak paling tidak di kedua negara. Oleh karena itu, setiap individu dan perusahaan yang melaksanakan kegiatan antar negara biasanya dikenakan pajak di yurisdiksi yang berbeda. Dengan demikian, konflik hak pemajakan berdasarkan hukum pajak domestik dari yurisdiksi yang bersangkutan seringkali menghasilkan perpajakan berganda atau lebih. Dua bentuk perpajakan berganda dapat dibedakan menjadi perpajakan berganda secara yuridis atau sering disebut juridical double taxation dan perpajakan berganda secara ekonomis atau sering disebut dengan economical double taxation. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perpajakan berganda dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara dua bentuk perpajakan berganda. Bentuk yang pertama adalah perpajakan berganda secara yuridis atau juridical double taxation. Perpajakan berganda secara yuridis secara umum dapat didefinisikan oleh OECD sebagai pengenaan pajak yang berbeda di dua atau lebih negara pada wajib pajak yang sama dan berkaitan dengan jenis penghasilan atau modal yang sama dalam periode yang sama.
Sebagai contoh, penghasilan atau modal luar negeri dari subjek pajak dalam negeri, individu atau badan hukum, seringkali dikenakan pajak berdasarkan prinsip domisili. Dengan demikian, penghasilan dipajaki di negara domisili. Akan tetapi, pada saat yang sama, negara sumber dapat memajaki sumber pajak luar negeri terkait dengan transaksi atau modal dalam wilayahnya, berdasarkan prinsip sumber atau principle of source. Pada akhirnya akan menghasilkan konflik atas hak pemajakan tiap negara yang berbeda, saling mengklaim untuk memajaki penghasilan tersebut. Lalu apa itu economical double taxation? Sebagai contoh, di mana dua pihak yang berbeda dikenakan pajak terkait dengan penghasilan dan modal yang sama. Berdasarkan uraian dalam Commentary OECD model di atas, maka elemen yang digunakan untuk menggambarkan perpajakan berganda secara ekonomis adalah yang pertama, penghasilan dan modal yang sama dipajak sebanding lebih dari satu negara dan pada periode yang sama dan pada wajib pajak yang berbeda. Yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau biasa disebut dengan MNC adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara yang terikat hubungan istimewa baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen, atau penggunaan teknologi. Dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen, dan sebagainya dengan berbagai motif. Ada 3 motif utama berdirinya MNC, yaitu yang pertama, bermotif memperluas usahanya dalam rangka mencari bahan baku dan menjual produknya ke luar negeri. Dan yang kedua, bermotif mencari pasar. Dan yang terakhir, yaitu meminimumkan biaya, seperti keringanan pajak, tenaga kerja murah, harga tanah murah, biaya pengolahan limbah dengan syarat yang ringan, dan menghindari adanya batasan kuota di negaranya dan pelayanan purna jual cepat. Selanjutnya yaitu anti-tax avoidance. Penghindaran pajak dikenal dengan istilah tax evasion atau penyelewengan pajak dan tax planning atau perencanaan pajak. Menurut Arnold, tax avoidance atau penghindaran pajak adalah transaksi atau pengaturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terhutang secara sah. Tax avoidance mempunyai arti sebagai pemanfaatan secara legal dari rezim pajak untuk memperoleh keuntungan dengan mengurangi jumlah pajak yang terhutang. Dengan cara tersebut berdasarkan dengan ketentuan domestiknya. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh OECD, pemerintah memberikan batasan kriteria penentuan kegiatan sebagai tax avoidance, yaitu yang pertama, selalu ada unsur tidak sah untuk menempatkannya dengan cara lain, berbagai skema yang tidak memiliki bisnis atau tujuan ekonomi sebagai tujuan utama mereka. Yang kedua, kerahasiaan juga sebagai bentuk penghindaran modern. Yang ketiga yaitu penghindaran pajak sering mengambil keputusan dari celah dalam hukum atau menerapkan ketentuan hukum untuk tujuan yang tidak dimaksudkan. Dalam sudut pandang pemerintah, tax avoidance tidak dapat diterima karena merupakan bentuk pengurangan pajak. Suatu negara umumnya menerbitkan ketentuan pencegahan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu yang pertama, Specific Anti-Avoidance Rule atau SAAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak tertentu, seperti skema penghindaran pajak dalam bentuk transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan Controlled Foreign Corporation atau CFC. Yang kedua yaitu General Anti-Avoidance Rule atau GAAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak sifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Pada saat melakukan negosiasi P3B, kedua negara juga memasukkan ketentuan anti-abus yang bertujuan untuk menghindari dampak penggunaan P3B tersebut oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Adapun ketentuan GAAR, SAAR, dan anti-abus yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia beserta P3B adalah sebagai berikut. Yang tercantum dalam pasal 4 UU PP nomor 36 tahun 2008, dan selanjutnya itu pasal 18 ayat 1 UU PPH nomor 36 tahun 2008,
Dan selanjutnya lagi ada pasal 18 ayat 2 UU PH nomor 36 tahun 2008 dan ada pasal 8 ayat 3 UU PH nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan penghindaran pajak berganda. Yang pertama yaitu menyediakan kerjasama antara otoritas pajak untuk memerangi penghindaran pajak dan pengurangan pajak. Yang kedua yaitu mengeliminasi bentuk diskriminasi pajak tertentu. Yang ketiga, membagi penerimaan antara kedua negara. Dan yang keempat, jarang menyediakan bantuan kerjasama dalam menagih penerimaan pajak. Yang kelima, membentuk hubungan fiskal antara otoritas yang berwenang dari kedua negara. Yang keenam, menyediakan kepastian kepada rezim pajak yang dihadapi oleh para investor dan pengusaha. Yang selanjutnya yaitu mengeliminasi perpajakan berganda untuk mencegah sesuatu yang tidak mempunyai harapan atau keputusasaan dari perdagangan, investasi internasional, dan arus pergerakan orang. Dan yang terakhir yaitu menyediakan pertukaran informasi dengan pandangan untuk memerangi dan penggelapan pajak, dan juga tujuan untuk melaksanakan P3B dan hukum domestik dari negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu transfer pricing. Transfer pricing dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Menurut Arnold dan MC Landry, harga transfer adalah setiap harga yang diterapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam grup perusahaan. Di Indonesia, isu transfer pricing telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menghadapi transaksi perusahaan multinasional yang berkaitan dengan transfer pricing, Otoritas Pajak Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan dalam ketentuan pajakan internasional dan domestik. Adapun ketentuannya yaitu yang pertama, Pasal 9 P3B Indonesia dengan negara mitra P3B. Yang kedua, Pasal 18 ayat 2 dan ayat 4 UU PPH nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, apabila tidak memenuhi prinsip harga dalam transaksi yang wajar, maka otoritas pajak diberikan kewenangan untuk menentukan kembali harga transfer yang wajar atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.